Nah pas lagi pada heboh ini, Pak Cecep lari ke halaman rumah, Wak. Keluar deh ke halaman rumah paling depan tuh itu sudah ngedongak ke atas, ya. Dan disitulah Cecep langsung teriak, Pak Cecep ini siap, ulah ya di dia gitu. Pergi kau dari sini. Sama yang lain penakaran, ikutan juga nih ke sana ngedongaknya juga ke atas. Kata atau aku Nadia. Semua yang ada di sana lihat, semua yang ada di sana kaget sekaget-kagetnya. Gegara mereka ngeliat apa? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tidak terasa besok udah masuk hari Senin lagi, Wak ya. Waktunya kembali kerja, sekolah, atau juga rutinitas lainnya nih. Tenang aja kalian, Wak. Sebelum kembali ke rutinitas kalian besok, seperti biasa di malam ini aku akan menemani kalian lagi dengan membawakan satu kisah horor Wawa part selanjutnya. Nah, kisah kali ini tuh terjadi sama keluarga kakeknya Wawa. Kita dapat KW jadul lagi malam ini. Dimana waktu itu di kampung kakeknya Wawa ini ada satu gang yang dihuni sama mayoritas orang kaya yang diduga pakai pesugihan, Wak. Awalnya masyarakat di sana tuh nganggap ya udah itu cuman hal biasa dan masih aman-aman aja nih. Sampai suatu waktu keluarga kakeknya Wawa ini tiba-tiba ngalamin serangkaian gangguan yang diduga akibat praktek pesugihan tadi, Wak. Mulai dari dengar suara misterius, anaknya dibikin sakit, sampai diliatin penampakan mengerikan yang bentuknya bermacam-macam. Nah, penasaran gak sama kisah selengkapnya ya kan apa yang sebenarnya terjadi sama gang itu? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, wajah kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Fitri dari Jawa Barat. Halo Kak Fitri. Nah jadi Wak kisah ini tuh dialami sama keluarga kakeknya Fitri yang biasanya dipanggil Ato. Nama kakeknya ini Ato kita panggil ya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya aku mau sedikit dulu ngebahas latar belakang dari keluarganya Ato ini dulu Wak ya. Jadi Ato ini tinggal di sebuah kampung di Jawa Barat bersama istri dan keempat anaknya. Anak pertama sama anak kedua ini perempuan dua-duanya Wak. Yang satu namanya Norma, satu lagi namanya Yuyun. Sedangkan anak ketiga sama anak keempatnya laki-laki. Satu namanya Asep, satu lagi Ujang. Nah Ujang ini bapaknya Wawa kita ya. Nah waktu itu anak-anaknya Ato ini udah pada nikah semua Wak. Tapi nikah itu masih sama orang yang satu kampung. Jadi mereka tinggalnya masih di kampung itu juga. Cuman beda gang aja. Nah Norma anak pertamanya ini sama suaminya yang namanya Ucup tinggal serumah sama Ato di gang Tentrem. Terus Yuyun anak kedua sama suaminya yang bernama Nanang tinggal di gang Samai ya. Terus Asep anak ketiga sama istrinya yang bernama Ais tinggal di gang Macan. Sementara Ujang atau bapaknya Wawa anak terakhir ini tinggal di gang Adem bersama istrinya yang bernama Yuli. Nah keempat pasangan ini waktu itu sama-sama belum dikaruniai keturunan, baru nikah ya semuanya gitu. Dan FYI kata Wawa ada rumor di kampungnya Wawa itu yang kampung Atoknya Wawa ini yang bilang kalau ada banyak warga di kampung mereka di sana itu yang suka praktek pesugihan. Awalnya entah kabar itu benar atau enggak Wak ya, tapi yang jelas waktu itu Atok sama beberapa warga di sana memang notice nih kalau ada beberapa keluarga di kampungnya itu yang tadinya hidup pas-pasan tapi tiba-tiba dalam waktu yang singkat punya rumah mewah, jadi juragan kambing atau juga punya lahan pertanian yang banyak kali, padahal mereka ini nganggur Wak. Dan kalaupun kerjanya itu cuma jadi buruh petani biasa aja. Jadi kalau misalnya mendadak kaya itu curiga lah orang-orang di sana waktu itu. Ini jangan-jangan mereka pakai pesugihan gitu. Ini masih zaman tahun 1970-80-an lah Nadia katanya. Cuman di sini Ato waktu itu nggak musuuzon Wak. Selagi orang-orang yang diduga pakai pesugihan tadi tidak mencelakai keluarganya Ato, ya udah nggak dipermasalahin sama Ato, ya bantai kok sana lah kayak gitu ibaratnya kan. Pun kebanyakan warga di kampung sana itu juga berpikiran hal yang sama. Udah biarin aja, yang penting orang-orang itu nggak ganggu ketentraman kampung gitu kan. Jadinya selama bertahun-tahun makin banyak lah itu warga di sana yang diduga pakai pesugihan juga. Tapi seiring berjalannya waktu di kampung mereka ini sampailah di satu titik ada satu gang di sana yang kelihatan jadi macam gang pesugihan gitu Wak. Gang apa? Gang Samai. Yang ditempatin sama Yuyun anak keduanya Ato itu. Nah, di situ karena di gang itu mayoritas rumah itu besar-besar kali. Nah dia kata Ato, aku pagar rumah itu tinggi-tinggi dan anggota keluarga yang nempatin rumah itu semua pada kaya semua sampai anak cucu mereka tuh. Jadi macam keluarga konglomerat loh, ini macam gang-gang mewah gitu loh. Nah di sisi lain orang-orang di gang Samai ini waktu itu juga makin lama makin jarang bersosialisasi gitu sama warga setempat. Kalaupun lagi ada hajatan atau mereka ini lagi ngadain acara, ya mereka tetap ngundang tetangga-tetangga Wak. Tapi ya udah habis itu nggak
nggak pernah sapa-sapaan lagi. Dan waktu itu warga di sana masih nganggap itu ya pribadi masing-masing aja. Jadi nggak pernah ditegur juga sama warga-warga yang lain yang udah agak curiga ini. Pokoknya kayak gitu, Wak. Gang Sama ini makin lama makin banyak rumah-rumah yang besar kayak gitu lah. Dah, awalnya kampungnya Atok setelah terjadi kayak gitu masih aman-aman aja. Orang-orang yang diduga pakai pesugihan tadi gak pernah ngeganggu warga setempat, Wak ya. Tapi seiring berjalannya waktu, tiba-tiba mulai muncul kejadian-kejadian janggal di sekitar Atok yang diduga berkaitan sama praktek pesugihan tadi. Dan gak lama keluarganya Atok ini juga ngalamin gangguan seram sampai bikin satu kampung itu heboh. Ini kita masuk ke gangguannya. Jadi Wak, pada suatu hari Yuyun, anak kedua Atok yang tinggal di Gang Samai tadi itu lagi hamil tua. Nah usia kandungannya waktu itu udah masuk 7 bulan. Nah sesuai tradisi setempat Wak, Yuyun ini bakal mengadakan acara 7 bulanan untuk menjaga bayi yang dikandung sama calon ibunya biar selamat gitu lah kan sampai waktu melahirkan nanti. Nah kata Wawa Wak, acara 7 bulan di kampungnya Atok waktu itu biasanya diadain memang selama sehari penuh gitu loh. Rangkaian acaranya juga macam-macam, salah satunya syukuran dan mandi air kembang. Jadinya di hari itu Atok yang dibantu sama keluarga dan juga warga setempat pun mulailah itu kan nyiapin barang-barang yang memang diperlukan untuk acara 7 bulanan itu gitu loh. Di antaranya mereka semua ini bikin kerundung di depan rumahnya Yuyun. Jadi kerundung tuh macam bilik kayu yang ditutup pakai kain jari itu loh atau kain batik, dan fungsinya untuk tempat si calon ibu dari bayi ini bakal mandi pakai air kembang nantinya. Nah di dalam kerundung itu ditaruhlah kendi berisi air kembang sama ada nampan Wak yang isinya rempah-rempah, kelapa, kue-kue kecil, teh manis, terus ada segelas air putih, ada air kelapa, ada air dari 7 sumber mata air yang berbeda, dan juga ada kemenyan kayak gitulah. Nah pas semuanya udah siap, malam harinya sebelum besok hari H acara, bapak-bapak di kampung sana itu bakal datang ke rumahnya Yuyun untuk melekan. Melekannya apa? Aktivitas untuk ngejagain kerundung yang di dalamnya ada air kembang sama nampan tadi loh, itu harus dijaga sebelum besoknya dipakai mandi sama si Yuyun. Nah, jadi makanya melekan lah ini kan, begadangan lah gitu. Melekan sendiri biasanya memang dimulai di habis maghrib sampai besok, sampai udah mau terbit matahari. Nah waktu itu yang ikut melekan ya itulah pasti tuan rumah, ada Atok, Ujang itu kan bapaknya si Wawa ini, terus ada Nanang suaminya Yuyun, terus beberapa anggota keluarga, tetangga, dan ada juga orang pintar namanya Pak Cecep. Nah di sana Wak memang harus ngundang orang pintar tiap ada acara melekan, harus untuk apa? Untuk jaga-jaga kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu kan. Awalnya pas lagi melekan jagain kerundung ini nggak ada kejadian aneh apapun Nadia. Katanya semua normal-normal aja. Sampai waktu Isya tiba, beberapa bapak-bapak termasuk Pak Cecep si orang pintar tadi izin dulu ke musola mau sholat Isya. Sementara Atok, Nanang suaminya Yuyun ini kan sama bapak-bapak sisanya masih ngejagain kerundung tadi Wak. Jadi sholatnya itu macam gantian kayak gitulah. Nah pas Atok sama yang lain ini lagi jagain kerundung, Pak Cecep sama beberapa bapak-bapak ke musola, ada seorang tetangga namanya Bu Sekar datang, dia mau nengok Yuyun sambil ngasih beras gitu. Nah terus beras itu waktu dia datang tuh ditaruh di wadah ceting apa ceting itu, pokoknya tempat nasi yang terbuat dari anyaman bambu tuh ditaruh di situ. Dan FYI memang udah jadi tradisi di sana Nadia, kalau ada yang lagi ngadain acara 7 bulanan atau hajatan lainnya, tetangga-tetangga pasti bakal jenguk sambil bawa beras atau juga kebutuhan dapur lainnya untuk bantu-bantu persediaan dapur kayak gitulah. Ataupun dah lah, terimalah itu beras tadi akan dibawa sama Bu Sekar, terus dimasukkanlah beras tadi ke karung. Jadi dicampur sama beras pemberian tetangga yang lain ya. Nah habis itu cetingnya tadi si anyaman bambu tadi dikembalikanlah ke Bu Sekar. Makasih ya Bu ya gitu kata si Atok. Dah, habis itu habis Bu Sekar ini ngasih beras, Bu Sekar masuk dulu bentar ke rumah untuk ngelihat si Yuyun ditemani sama suaminya Yuyun, Nanang ya kan. Terus udah habis nengokin Yuyun bentar, apa ngobrol-ngobrol bentar, nggak lama Bu Sekar pun pamitan pulang. Nggak lama setelah Ibu Sekar ini pulang Wak, Atok sama bapak-bapak yang lain yang lagi ngejagain kerundung tadi tiba-tiba ngerasa kok hawa udara di luar rumah tuh jadi gerah kali Wak. Gerah, padahal sebelumnya masih sejuk-sejuk aja, masih biasa aja. Gerah waktu Bu Sekar itu balik. Terus nggak lama Atok ini juga ngelihat kain jarit penutup kerundung tadi tiba-tiba macam gerak sendiri gitu, macam ada yang nyenggol dari dalam. Tapi waktu ditengok kan, dicek sama si Atok kan ke dalam kerudung itu, nggak ada siapa-siapa. Entah itu kucing atau tikus atau binatang, nggak ada. Dan yang bikin Atok makin kaget lagi Wak, air putih, segelas air putih yang memang ada di nampan sajian tadi tuh tiba-tiba mendadak berubah warna. Jadi keruh kali, macam kemasukan lumpur. Ngapa nih? Gitu kan. Dan makin lama warnanya malah jadi kayak merah marun gitu. Macam bercampur darah. Bola tuh. Apa. Sini bentar.
Pak, sini Pak, ini kok airnya berubah ini. Bapak-bapak yang lain langsung lah kerumunan juga kan buat ngecek nih apa yang dibilang sama si Yato. Ngecek juga ke dalam kerundung. Heboh juga mereka di situ. Kok bisa ya Tok? Kok bisa berubah kayak gitu? Pak, ini ada yang nggak beres nih Pak, kata salah satu yang lain. Udah cepet-cepet jemput Pak Cecep di musola. Pak Cecep lagi sholat. Tapi belum sempat bapak-bapak itu pergi ke musola untuk manggil Pak Cecep ini, Yuyun yang lagi hamil ini malah teriak di dalam rumah. Dia tuh nggak cuma teriak, Wak. Yuyun juga, aduh sakit, akang tolong perutku sakit kali. Denger itu, Atok sama yang lain langsung nggak jadi jemput si Pak Cecep. Balik lagi nih, masuk ke dalam rumah. Di situ mereka semuanya bisa lihat mukanya Yuyun ini udah pucat kali, Wak. Yuyun juga megangin perutnya sambil masih, sakit kan. Dia bilang perutnya melilit kali. Bingung orang-orang di situ kan. Mereka pikir ini ada masalah nih sama kandungannya si Yuyun. Bahkan ada juga yang ngira, jangan-jangan Bu Yuyun mau melahirkan nggak ini? Nggak mungkin baru 7 bulan kok gitu. Tapi bisa jadi aja Pak, mau lahir duluan prematur gitu kan. Tapi bisa juga, yaudah yuk kita bawa ke bidan aja lah yuk, kata mereka yang ada di sana. Nah, di tengah kehebohan itu, Pak Cecep sama bapak-bapak yang lain yang tadi sholat di musola itu balik nih, Wak. Memang udah selesai sholatnya. Mereka juga semua langsung masuk ke dalam karena mereka dengar juga dari luar kalau Yuyun ini teriak-teriak gitu. Pas udah masuk, seolah udah tahu apa yang terjadi, Pak Cecep langsung ngedeketin Yuyun. Dia pegang perutnya Yuyun sambil dibacain doa-doa. Di sini, Yuyun masih teriak-teriak kan, kesakitan, dipegang terus. Nah, tapi waktu megang ini, Wak, ekspresinya Pak Cecep tuh kayak gitu, kayak gelisah gitu. Terus nggak lama Pak Cecep langsung buru-buru keluar kamar itu. Dia ngecek kerundung dan disitulah Pak Cecep bisa ngelihat juga kalau segelas air putih yang tadi tuh yang tadi pertama tuh bebe aja udah berubah warna, bercampur jadi warna merah, warna darah kayak gitu loh, kayak ditengok sama Atok. Nanya lah Pak Cecep kan, ini ada dari kapan ya airnya keruh kayak gini? Tadi sebelum Yuyun sakit airnya udah kayak gitu Pak, kata Atok. Kenapa nggak langsung diganti? Ya saya mana lah tahu Pak kalau memang harus diganti, takut nanti malah kenapa-napa pula, kata Atok. Udah deh sekarang ganti airnya, buang air ini, ganti sama air baru. Pak Cecep nggak ngejelasin itu kenapa air itu harus diganti. Tapi sehabis air itu diganti, airnya ditaruh lagi di nampan. Terus dia langsung mulai, Pak Cecep nih langsung mulai jalan, muterin kerundung itu, 7 kali dia puterin sambil dia baca jampi-jampi kayak gitu. Dan gak lama setelah Pak Cecep ini selesai muterin kerundung, Wak, Yuyun udah gak kesakitan lagi. Tadi tuh dia teriak-teriak terus, tapi udah setelah diputarin itu, nah dia kata aku, diam si Yuyun, udah gak sakit lagi lah. Tapi setelah kejadian itu, beberapa orang yang ada di sana udah mulai gak nyaman katanya. Mereka yakin ini pasti ada sesuatu yang gak beres nih di rumah si Yuyun ini kan. Di situ ada sebagian bapak-bapak yang pengen pulang gara-gara takut, tapi waktu itu Pak Cecep bilang kayak gini, udah apapun yang terjadi jangan ada yang balik dulu ya bapak-bapak. Kita harus di sini sampai pagi. Kerundung ini harus tetap dijaga. Nah karena Pak Cecep yang ngomong kayak gitu kan, nggak jadilah bapak-bapak ini balik, Wak, nurut lah dia. Mereka tetap berjaga ramean di rumahnya si Yuyun ini, atau juga otomatis pasti stay di sana juga. Udah kita doa aja di sini. Sampai tengah malam tiba, atau sama yang lain ngerasa udara di sekitar kerundung ini bukannya panas lagi, Wak, udah berubah pengap, jadi macam kayak nggak ada udara gitu loh. Apalah ini ya, mau hujan apa ini ya? Gerah kali, Wak, kata kakek, usah berkeringat orang-orang tuh. Terus gak lama setelah mereka ngeluh itu, kerundung yang lagi mereka jagain depan mata mereka tuh tiba-tiba bergoyang, Wak, kencang kali goyangannya, Wak, dan goncangannya itu juga cukup lama. Dan dia ngeluarin kayak suara krek macam gubuk reot ketiup angin tuh, kayak gitu. Malam itu satu daun bergerak pun nggak ada, Nat, kata kakek aku, nggak ada, betul-betul nggak ada angin sama sekali, tapi itu aja bergoyang. Geger lah orang-orang sedih, kenapa nih Pak? Di saat yang sama, samar-samar atau juga dengar ada suara perempuan ketawa-ketawa dari arah belakang rumah, Wak. Makin lama itu suara makin melengking lagi, dan Atok yakin betul itu pasti bukan suaranya Yuyun atau juga suara-suara anak-anak lainnya, karena Atok kan udah hafal betul suara anak mereka semua ini kan. Nah awalnya Atok pikir dia doang nih yang dengar kan, jadi enggak, aku salah dengar, itu cuma perasaan aku aja. Tapi nggak lama bapak-bapak di sana juga Pak, kalian pada dengar ya? Ada suara ketawa di belakang. Iya aku dengar. Bapak-bapak yang lain ngomong kayak gitu juga. Nah makin diomongin suara ketawa itu makin keras lagi, Wak. Makin keras. Bahkan kali ini suara itu macam suara ketawa beberapa perempuan yang saling sahut menyaut. Jadi nih yang ketawa tuh lebih dari 1 orang gitu loh, Wak. Makin geger lah orang-orang di depan rumah si Yuyun itu kan. Ada yang refleks baca-baca doa, ada beberapa juga yang langsung lari masuk ke dalam rumah si Yuyun, dan ada juga yang pasti dicelingkuh karena ke sekeliling kan nyari sumber suara itu siapa tuh yang ketawa-ketawa gitu kan, penasaran. Nah pas lagi pada heboh ini, Pak Cecep lari ke halaman rumah, Wak, keluar deh ke halaman rumah paling depan tuh itu, sudah ngedongak ke atas, ya. Dan disitulah Cecep langsung teriak, Pak Cecep ini.
Indit ya, ulah ya di dia. Pergi kau dari sini. Atok sama yang lain penasaran, ikutan juga nih ke sana, ngedongain juga ke atas. Kata Atok aku Nadia, semua yang ada di sana lihat, semua yang ada di sana kaget sekaget-kagetnya. Gegara mereka ngeliat apa? Ada 7 perempuan yang lagi ngelilingin atap rumahnya Yuyun ini sambil ketawa-ketawa. Ada kuntilanak. Ternyata suara ketawa itu dari mereka bertujuh itu. Bayangkan sama. Nggak Atok aku aja yang lihat Nadia. Bapak aku lihat. Om aku lihat. Sampai sekarang sampai besar aku tanya. Lihat mereka semua. Lihat aku kuntilanak macam-macam juga mukanya dia katanya. Ada yang matanya merah macam lagi marah kayak gitu. Ada yang mukanya hancur. Ada yang mulutnya runcing macam paru burung dan lain-lain. Ada semua di situ kan. Di situ Pak Cecep bilang, masuk dalam rumah, masuk kata dia kayak gitu kan. Pada masuk lah semua di dalam. Nggak ada yang berani lari keluar tuh Pak. Masuk. Waktu di dalam itu suara ketawa-ketawanya masih terdengar Nadia. Masih nembus sampai dalam rumah. Makin takut lah lagi orang di dalam itu. Semua Nadia, om aku, bapak aku ada di dalam situ. Nah, udah nyampe di dalam semua, Pak Cecep nyamperin Atok. Dia bilang apa? Tadi Bu Sekar datang ke sini nggak Tok? Katanya, Bu Sekar. Oh iya Pak, tadi dia ngasih beras, terus dia pulang. Kenapa emang Pak? Pantesan. Sekarang udah kamu ambil beras yang tadi Bu Sekar kasih, bawa ke sini katanya. Aduh Pak, nggak bisa Pak. Orang berasnya udah dicampur sama beras yang lain kok. Aduh, udah kalau gitu ambil aja setengah karung, terus siapin kain sama benang jahit gitu. Dengar itu pasti orang-orang di sana juga bingung. Kenapa memang ya kan? Gak mau nanya mereka langsung lah nyiapin apa yang disuruh sama si Pak Cecep ya kan, kain benang jahit sama separuh dari beras karung tadi. Apa semua barang-barangnya udah siap Wak, Pak Cecep langsung ngebungkus berasnya itu. Jadi berasnya itu dikeluarin setengah di atas kain itu, dibungkus lah beras itu, terus pinggiran kainnya itu dijahit memutar. Jahit jadi macam bentuknya jadi kayak bantal tuh bayangkan gitu nama Pak Cecep. Terus Pak Cecep masuk ke dalam kamarnya Yuyun. Di sana Pak Cecep bilang, Yun bisa kau bangun bentar nak? Kenapa Pak? Tolong kau langkahin bantal ini 7 kali. Kata Tok, ikutin nak. Udah ikutin aja itu. Nah, bangunlah Yuyun, dilangkahin lah 7 kali, 1 balik 2 3 gitu-gitu kan. Sembari siapa nih melangkah juga Pak Cecep sambil baca-bacain sesuatu lah gitu. Nah, udah selesai dan sampai 7 kali, Pak Cecep nyuruh beberapa juga warga-warga di sana untuk naburin atau bapak-bapak di sana untuk naburin garam kasar di sekitar rumahnya Tante Yuyun ini. Nah, setelah orang-orang selesai nabur garam, Pak Cecep selesai juga baca jampi-jampi, satu persatu suara cewek-cewek di atas itu mulai menghilang. Hilang nggak ada suara lagi. Suasana rumah itu pun kembali senyap. Belum selesai sampai sini. Setelah si perempuan-perempuan hantu-hantu itu pergi, Pak Cecep ini ngajakin si Atok ke rumah Bu Sekar. Nah, disinilah Atok ngeliat makin banyak lagi penampakan yang jauh lebih seram di sepanjang jalan menuju rumah Bu Sekar. Jadi, nggak lama setelah kejadian tadi udah selesai dilangkahin, udah selesai nabur garam, Pak Cecep ngajak Atok ke rumah Bu Sekar untuk ngembaliin beras yang dikasih sama Bu Sekar itu. Atok nanya, kenapa harus dibalikin, Pak? Kalian tahu Pak Cecep jawab apa? Tadi waktu kita di luar, itu kalian lihat semua kan tadi si perempuan-perempuan di atas itu. Aku lihat salah satu muka kuntilanak itu mirip sama Bu Sekar. Aku percaya dia tuh yang udah ngerencanain sesuatu ke Yuyun lewat si beras ini Pak. Waktu dengar itu Atok diam. Ada rasa kaget, gak percaya gitu kan. Tapi ucapannya Pak Cecep tuh terlalu spesifik buat cuman jadi tuduhan salah-salahan aja gitu loh Wak. Dan kebetulan rumahnya Bu Sekar ini ada di Gang Samai ya, gang tadi tuh. Dan rumah itu juga di ujung Gang Samai. Jadi otomatis Atok sama Pak Cecep ini harus ngelewatin deretan rumah-rumah tetangga yang besar-besar kali itu sampai baru nanti nyampe ke rumahnya si Bu Sekar. Nah, pas masuk Gang Samai itu kan rumah besar-besar tuh. Waktu masuk Atok pasti nggak kagum nengok, yang ada dada itu malah nggak enak dari tadi ya. Udah nggak enak dengar ucapan Pak Cecep tadi. Terus supaya nggak sepi kali obrolannya, Atok nyeletuk pelan ke Pak Cecep. Pak, kok rumah-rumah di gang ini besar semua Pak ya? Kok bisa mancing? Wah, si Atok kan. Pak Cecep nyaut, besar memang, tapi nggak semuanya bersih. Belum sempat si Atok ini nanya maksudnya apa. Tanpa minta izin sama Atok, Pak Cecep ini tiba-tiba ditepuk pundak si Atok ini, macam lagi kayak ngebuka penglihatan batinnya si Atok tuh loh Wak.
Dan disitulah Atok langsung merinding sejadi-jadinya karena sejak saat itu, sejak ditepuk pundaknya itu, setiap rumah yang Atok lewatin, Atok lihat penampakan. Ada kata Atok, aku lihat satu rumah itu yang gerbang itu dijaga sama siluman berbulu hitam, hidung sama mulutnya besar kali, matanya merah. Jalan lagi, ada rumah yang dijaga sama ular yang ukurannya besar kali, itu lagi ngelingkarin halaman depan rumah tuh, bayangin. Dan yang paling bikin Atok itu ngeri, Atok tuh ngelihat ada penampakan mirip sekumpulan manusia lagi berdiri berjajar di teras rumah. Jadi macam pagarnya itu semua manusia, Tapi kondisi mereka juga udah kacau balau, udah macam abis selesai dicambuk-cambukin, ditusuk-tusuk pakai besi sampai berdarah-darah semua. Itu yang Atok tengok. Di situ Atok udah macam mau pingsan rasanya. Takut setengah mati ya. Tapi untuk waktu itu Pak Cecep megang tangannya disuruh tenang gitu kan. Jadi Atok dia nggak berani ngeluarin suara sekecil apapun, tapi dia kayak macam dijaga gitu lah masih Pak Cecep. Asli udah macam mau copot jantung Atok dia. Dan semua penampakan yang Atok tengok ini sangat-sangat membekas sekali di ingatan Atok aku sampai sekarang. Itu bikin kebayang-bayang terus katanya. Setiap detail sampai aku udah besar. Nah dia itu bisa diceritain tuh ada ular kayak gitu-gitu. Sepanjang jalan itu Atok cuma bisa istighfar aja sambil natap lurus ke depan. Sesekali dia nengok. Gitu-gitu. Sampai beberapa menit kemudian sampailah mereka di ujung gang. Itu memang gang buntu di depan rumahnya Bu Sekar. Dan sama kayak rumah-rumah sebelumnya, rumah Bu Sekar juga besar kali Nadia. Pagar rumahnya juga ada, tinggi pagarnya kan. Nah di situ lagi-lagi Atok juga ngelihat ada sosok sekumpulan manusia yang lagi berdarah-darah berdiri tuh berjejer di halaman rumah Bu Sekar itu. Atok langsung digerain sama si Pak Cecep untuk berdiri di belakang dia gitu kan. Mereka nggak masuk, masih tetap depan pagar itu. Nah, Pak Cecep yang manggil, Bu Sekar, Bu keluar. Bu Sekar keluar katanya gitu. Tapi sampai beberapa kali dipanggil Bu Sekar ini nggak nyaut sama sekali. Suami sama anak-anaknya Bu Sekar juga nggak ada yang keluar. Mereka kan tinggal sekeluarga. Barulah beberapa menit kemudian ada suara orang ngebuka pintu rumah dan ada juga yang keluar dari rumah. Tapi yang keluar bukan Bu Sekar, bukan Bu Sekar, bukan suaminya, bukan anaknya, bukan keluarganya, melainkan sosok kuntilanak yang badannya penuh luka, berdarah-darah, keluar dari rumah, Dari jarak beberapa meter aja, Atok sama si Pak Cecep ini bisa nyium bau amis dari si arah kuntilanak itu. Atok ngeberaniin lah nengok. Dan disitulah Atok ngelihat dengan jelas wajah si perempuan itu, si kuntilanak itu mirip kali sama Bu Sekar. Dan Pak Cecep juga bilang, nah ini nih perempuan itu yang kutengok tadi ada di atas rumahnya sih. Bedanya muka kuntilanak Bu Sekar kali ini tuh kelihatan macam murung gitu loh, Yang ditengok Pak Cecep ya kayak murung, kayak sedih gitu dia. Nah nggak lama Pak Cecep dia kan bawa bantal beras tadi tuh, Dia bawa bantal beras tadi, dia nggak masuk ke dalam pagar, Dia taruh di depan pagar itu. Terus dia bilang, nah kau makan sendiri berasnya. Kami nggak mau jadi tumbal kau. Kena aja kalian yang mau kaya, keluarga lain pula yang harus nanggung. Kata kayak gitu, itu kata Pak Cecep. Dan habis ngomong kayak gitu, Pak Cecep nggak ngadain ritual apa-apa, dia juga nggak baca jampi-jampi ataupun doa apapun. Pak Cecep langsung taruh. Dia ngomong kayak tadi gitu, sudah bilang sama Atok, dah biar dia aja sendiri yang menanggung akibatnya. Kita pulang sekarang. Jadi betul udah habis ngasih beras, mereka berdua pun langsung pulang ke rumah Yuyun. Atok udah diam aja kayak gitu. Padahal anaknya digitukan kan. Macam mana lah, belum pernah Atok aku nengok kayak gitu, Nah sampai di rumah Tante Yuyun udah banyak tuh bapak-bapak yang nungguin mereka kan. Mereka semua juga penasaran nih ada apa gini kok sampai-sampai Pak Cecep itu cuman ngajak Atok aja yang ke rumah Bu Sekar gitu. Apalagi mendadak kan, ayo ke tempat Bu Sekar gitu. Barulah di situ Pak Cecep ini cerita. Semua kejadian seram tadi nih itu karena ulahnya Bu Sekar. Dia lagi nyari tumbal untuk memperkaya diri dia. Dan yang mau dijadiin tumbal kemungkinan besar itulah janinnya Yuyun. Tapi kalian udah tenang, sekarang udah aman semua, kata Pak Cecep. Dengar itu, heboh lah mereka semua di situ. Ditambah lagi Pak Cecep juga bilang perempuan yang tadi kita dengar di atas itu, salah satunya saya ada lihat mukanya mirip sama Bu Sekar. Atok juga ngasih kesaksian, saya pergi rumah Bu Sekar. Terus waktu keluar, yang keluar itu bukan Bu Sekar secara wujud manusia, tapi secara wujud kuntilanak mukanya kayak Bu Sekar. Nah waktu dengar kayak gitu,
ada nih bapak-bapak di sana juga ikutan speak up. Ada yang katanya pernah ngegepin Bu Sekar naruh sajen di bawah pohon gayam dekat rumahnya. Terus habis itu nggak lama kemudian si orang ini ada anggota keluarganya yang hilang selama 3 hari. Terus ada juga warga yang ngelihat ada nenek-nenek di belakang rumahnya Bu Sekar yang kelihatan linglung gitu. Sampai lupa sama anak-anaknya. Dan pernah juga ada warga yang ketemu sama sosok kuntilanak, disiramlah pakai air panas ya kan, dan dicampur sama garam. Hilang memang Wak sosok itu, tapi besoknya ada warga lain yang ngeliat Bu Sekar badannya merah-merah, memar gitu loh Wak, macam habis disiram air panas. Setelah itu si orang yang nengok ini langsung berasumsi kalau jangan-jangan Bu Sekar nggak tadi malam gitu. Nah rupanya dengar cerita dari Atok, dari Pak Cecep sama dari beberapa bapak-bapak itu, akhirnya betul itu berarti. Nah habis dengar cerita-cerita itu Atok bilang ternyata memang banyak orang di sini pakai pesugihan ya bapak-bapak. Saya lihat sendiri tadi banyak kali juga loh sosok-sosok aneh di depan rumah mereka. Saya lihat Pak gitu, kita harus hati-hati sama mereka. Terutama sama si ini. Disebutlah nama-nama keluarga pemilik rumah besar tadi itu. Yang betulan Atok lihat di depan rumahnya ada kayak gitulah Pak. Pak Cecep nyaut, iya betul Pak. Dan tolong kalau mereka ngasih apapun ke kalian, entah itu makanan, pakaian atau apapun ya, jangan dimakan atau jangan juga dipakai. Buat jaga-jaga aja. Ini mereka udah mulai mau keluar batas nih. Ada warga kita yang mau ditumbalin sama mereka. Selama ini kita diam-diam aja kan. Mereka mau berantak ke sana lah, aku mau ngapa-ngapain. Tapi sekarang anaknya Atok ini lagi ditargetin. Dia udah mau mulai ngerecokin kita. Tapi kita nggak usah grebek mereka. Udah terserah mereka mau ngapain aja. Biar mereka sendiri yang tanggung akibatnya. Tapi kalau kalian diganggu sama mereka, baru kalian lapor sama saya. Nanti biar saya yang tindak gitu. Udah semua ngangguk lah, setuju bapak-bapak di sana. Nah habis cerita itu Atok, Pak Cecep sama bapak-bapak yang lainnya pun lanjut berjaga lagi Wak di rumah Yuyun sampai besok pagi. Dan alhamdulillahnya nggak ada lagi kejadian aneh lainnya Wak. Aman tuh acara 7 bulanan. Dan setelah kejadian itu beberapa warga kadang-kadang masih dapat gangguan serem Wak. Tapi nggak ada yang sampai jadi tumbal gitu loh. Mereka lebih waspada lagi karena nggak mau sembarangan menerima barang-barang dari orang-orang yang make pesugihan tadi. Dan kata Wawa juga sampai sekarang Bu Sekar masih ada. Umurnya udah tua kali, tapi duitnya nggak habis-habis. Ini sampai anak cucunya pun sekarang hidupnya kayak raya. Entah itu hasil pesugihan atau bukan ya. Kalau di zaman sekarang ya aku juga nggak tahu. Cuman yang jelas Wawa nggak mau berprasangka buruk sama mereka. Udah, tapi dia masih hidup, masih kaya. Menurut kalian gimana Wak? Ada nggak diantara kalian yang pernah ngalamin kejadian serupa? Tambah di kolom komentar di bawah. Atau kalau misalnya kepanjangan, kirim aja ke email. Nanti aku bacain kalau mantap ya. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama kakeknya Wawa dan juga warga di kampung kakeknya Wawa ini. Dari cerita ini kita jadi tahu kalau ternyata keserakahan manusia itu memang tidak ada habisnya Wak. Ada yang mau kaya tapi nggak mau kerja dan malah milih cari cara instan yang ngerugiin banyak orang. Tadi telah kayak pesugihan. Jauh-jauhkan cara kayak gitu Wak, itu nggak ada benar sama sekali. Kalau memang mau hidup berkecukupan ya kau jemputlah rezeki itu. Kau jemput rezeki itu dengan cara yang halal biar hidup jadi berkah. Dan yang paling penting jangan lupa juga untuk terus bersyukur ya Wak ya. Terus bersyukur setiap hari. Semoga kita selalu jauhkan dari niat berbuat curang yang merugikan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.